Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman praktikan praktikum perancangan teknik industri 2, khususnya teman-teman dari kelompok yang asistensi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan lebih memperjelas lagi mengenai hal-hal yang perlu direvisi atau diluruskan kembali dalam pembahasan modul 2 perencanaan strategi produksi. Nah, yang pertama ini teman-teman silakan fokus pada bagian tabel biaya sampai dengan variabel-variabel di tabel sebelum perbaikan. Ini untuk APH pertama ya, atau agregat planning sebelum perbaikan. Nah, untuk bagian sini kan teman-teman sudah dijelaskan ya pada video sebelumnya. Lalu di sini ada overtime hour per month itu dalam satuan hour atau dalam satuan jam itu maksudnya adalah overtime. Overtime itu adalah waktu jam kerja lembur atau jam lembur. Jadi overtime hour per month itu artinya jam lembur yang terjadi dalam satu bulan. Untuk berapa pekerja? Untuk 24 pekerja. Jadi untuk 24 pekerja dalam lama waktunya satu bulan, itu perusahaan memiliki kapasitas lembur sebanyak 264 jam. Itu ya teman-teman. Lalu untuk POH sudah dijelaskan, worker juga sudah dijelaskan. Worker ini pekerja. Lalu masuk ke bagian variabel parameter-parameter pada bagian tabel di sebelum perbaikan. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat ada perubahan. Jadi perubahan itu di bagian mana? Jadi mulai teman-teman silahkan fokus ke bagian sini. Dari mulai productivity worker per month sampai dengan available time per bulannya. Saya coba jelaskan ulang ya teman-teman. Jadi worker available ini adalah pekerja yang tersedia dan ini nge-link karena ini masih agregat planning sebelum perbaikan, yaitu nge-link sama jumlah mesin. Jumlah mesin yang tersedia di perusahaan yaitu sebanyak 24. Lalu ada target produksi. Target produksi ini adalah target yang perlu kita produksi itu sebanyak dengan jumlah permintaan pada bulan Januari maksud saya. Karena di study case yang telah dijelaskan pada video paling awal itu bahwa kita itu telah memiliki permintaan secara real ya. Kita udah punya real permintaan di bulan Januari. Sementara bulan Februari sampai Desember ini adalah data forecasting seperti itu. Lalu untuk berikutnya, production target per day. Apa sih production target per day? Itu adalah target produksi kita per harinya. Jadi kita udah punya target produksi per bulan, lalu kita breakdown menjadi target produksi per hari. Nah, caranya itu adalah dengan merundown production target dibagi dengan 22. 22 itu apa? 22 itu adalah jumlah hari kerjanya. Dalam satu bulan kita cuma punya 22 hari kerja. Didapatkan 87. Nah, kenapa rundown? Karena kalau misalnya kita run up berarti kita nanti bakal membutuhkan kapasitas waktu yang melebihi yang tersedia gitu loh teman-teman. Misalnya kita itu dalam satu hari itu kita itu harusnya cuman memproduksi 1,5 barang. Itu kan nggak mungkin 1,5 ya. Tapi kita bisa representasikan seperti ini. 1,5 itu artinya kita memproduksi satu barang, sementara satu barangnya itu adalah setengah proses, setengah jadi. Jadi belum jadi sempurna gitu. Nah, kalau misalnya kita run up, berarti si pekerja tersebut harus bekerja ekstra untuk menghasilkan 1 jam 2 produk seperti itu. Makanya kita rundown di sini agar meminimalisir terjadinya kekurangan kapasitas. Lalu berikutnya itu ada production target per month. Ini kenapa ada dua, ada production target yang pertama, terus di sini ada production target yang per month-nya. Jadi kalau yang ini adalah target produksi kita yang aktualnya. Maksud aktual itu apa sih? Maksud aktual itu adalah yang telah kita sesuaikan dengan worker available-nya. Makanya di sini kita lihat dia itu ngelinya sama production target per day. Ternyata berapa sih output per hari yang kita bisa hasilkan itu dikali sama input modul 2 Q8 itu adalah jumlah hari kerja dalam satu bulan ya. Jadi B18 itu production target per day-nya dikali dengan 22 hari. Nah, didapatkan ternyata kita dalam satu bulan itu cuma bisa mencapai produksi 1914 produk. Sementara target awalnya kan ini ya, 1935. Lalu berikutnya ada variabel productivity worker per month dalam satuan unit.
Apa sih productivity worker per month? Jadi ini merupakan produktivitas pekerja dalam 1 bulan. Itu berapa sih produk yang bisa dihasilkan satu orang pekerja dalam 1 bulan. Jadi didapatkan bahwa dalam 1 bulan itu satu pekerja dapat menghasilkan 79 produk. 79 produk atau 79 unit produk. Nah, didapat dari mana? Itu teman-teman silakan rundown dengan logika berpikir yang sama seperti sebelumnya. Kenapa rundown? Dibagi antara production target per month-nya dibagi dengan worker available atau jumlah pekerja yang tersedia. Lalu berikutnya productivity worker per day. Nah, kemarin itu kan ada yang miss ya teman-teman. Jadi di situ tuh setelah kita menentukan productivity worker per month, teman-teman itu langsung ngitung productivity per hour-nya kan. Padahal sebelum kita masuk ke produktivitas per jam, kita tuh harus menghitung dulu produktivitas per harinya. Nah, nanti dari satuan hari baru kita breakdown lagi menjadi satuan jam. Nah, makanya di sini kita lebih teliti lagi bahwa terdapat produktivitas per hari dari pekerja. Jadi dalam 1 hari pekerja itu dia bisa menghasilkan 4 produk. Tuh satu pekerja ya, 1 harinya. 1 hari untuk 1 shift gitu teman-teman. Nah, bisa dilihat ini rumusnya round dari B20, di mana B20 itu adalah produktivitas pekerja per bulannya dibagi dengan input modul Q8 ini adalah jumlah hari kerja, yaitu 22. Sehingga didapatkan bahwa dia bisa menghasilkan 4 produk dalam 1 hari. Lalu untuk yang berikutnya itu productivity per hour. Nah, ini baru kita bisa menentukan berapa sih jumlah unit produk yang bisa diproduksi atau dihasilkan oleh satu orang pekerja per jamnya. Nah, didapatkan di sini kita tidak melakukan round up atau rundown karena memang kita di sini mau ngelihat pure berapa yang bisa dihasilkan oleh pekerja. Nah, ini ternyata hanya setengah proses saja, 0,5 gitu. Jadi jangan pola pikirnya kan nggak mungkin kalau produk itu setengah gitu kan. Tapi di sini kita lihat bahwa dia ternyata tidak menghasilkan satu produk, tapi dia menghasilkan setengah produk jadi gitu tuh. Nah, setelah kita mendapatkan nih produktivitas per hour-nya atau produktivitas per jamnya atau output yang bisa dihasilkan oleh pekerja dalam 1 jam, baru kita bisa menghitung overtime output per month. Di mana overtime output per month itu adalah output atau jumlah produk yang dihasilkan dalam 1 bulan dari hasil kerja lembur atau overtime. Saya ulang, overtime output per month itu adalah jumlah produk atau jumlah unit produk yang dapat dihasilkan oleh oleh 24 orang pekerja dalam 1 bulan. Oke teman-teman, dalam 1 bulan ya. Dalam 1 bulan dari kerja lembur. Maka di sini rumusnya itu adalah productivity per hour. Productivity per hour dikali dengan overtime hour per month atau waktu kerja lembur yang tersedia gitu loh. Maka didapatkanlah bahwa output per month-nya itu adalah 132 produk, 132 unit. Nah, jadi kalau yang sebelumnya itu kan di sini kalau tidak salah sekitar 200-an ya outputnya. Nah, jadi sekarang tinggal 100. Oke, bagian sini sudah yang saya ingin jelaskan mengenai revisi. Nah, sekarang saya coba menjelaskan lebih detail lagi di bagian sini ya, teman-teman. Bagian logika berpikir dari ending inventory sendiri. Nah, teman-teman, kita lihat di sini fokus kepada bagian inventory, bagian ending sama begin. Begin itu kan artinya awal ya, teman-teman. Inventory persediaan awal. Jadi di bulan Januari misalnya ada 20 nih. Berarti di bulan Januari sebelum kita produksi, kita itu udah punya produk di tangan kita atau produk di gudang itu sebanyak 20. Nah, ending inventory itu adalah persediaan yang ada setelah kita melakukan produksi. Nah, setelah kita melakukan produksi, ternyata terdapat 113 produk yang tersimpan di gudang gitu dari hasil produksi bulan Januari. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ternyata ending inventory itu tidak plus semua gitu. Ada yang minus gitu. Kayak bulan Maret itu minus 291, lalu bulan April minus 428, bulan Juni minus 7 dan seterusnya. Kalau misalnya kita berpikir secara logis,
Gimana ceritanya sebuah ending inventory punya nilai minus ya? Nggak mungkin kan, kalau kita berpikir nggak mungkin ada nilai, nggak mungkin produk itu bernilai minus gitu, nggak mungkin benda nyata itu bernilai minus, minus itu kan artinya kurang gitu kan, nggak ada gitu, dia nggak mungkin. Nah, jadi representasinya gini, minus itu artinya bahwa kita kekurangan apa? Kita kekurangan produksi. Ini adalah sejumlah unit di mana kita kekurangan produksi untuk memenuhi demand. Teman-teman lihat, demand di bulan Maret itu adalah 2.321. Sementara produksi kita hanya 1.896. Dengan inventory awal itu 2 dan overtime kita 132. Ternyata setelah kita tambah semua ini, tambah resource yang kita tambah produk yang udah kita punya sama dikurangi dengan demand, ternyata kita masih kekurangan 291 produk untuk memenuhi demand sebanyak 2.321. Sehingga kita karena kekurangan produk untuk kita penuhi permintaan konsumen, maka di sini ada biaya back order atau biaya lost sales. Apa sih biaya lost sales itu? Yaitu adalah biaya yang kita keluarkan akibat kerugian kita tidak memenuhi permintaan dari konsumen. Ya representasinya gini sih, kalau teman-teman punya permintaan pasar, misalnya teman-teman produksi produk A, terus ada yang mesen produk A sebanyak 50, sementara teman-teman cuma mampu memproduksi 30. Artinya teman-teman rugi 20 produk kan, seharusnya teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari 20 produk tersebut kalau teman-teman bisa memenuhi, tapi ternyata teman-teman nggak mampu memenuhi. Maka disinilah yang namanya biaya lost sales atau biaya back order. Nah, jadi maksud dari yang minus ini sebenarnya ending inventory-nya itu adalah 0 gitu loh. Sebenarnya aslinya 0. Tapi di sini kenapa tetap dikasih minus? Yaitu supaya tidak menjadi ambigu buat teman-teman gitu. Dan supaya nanti pas di bagian back order atau lost sales-nya, teman-teman bisa lebih paham kenapa di sini nilainya absolut gitu kan. Ya absolut pasti karena kebalikannya dari endingnya kan, endingnya kurang nih, berarti ya back ordernya adalah kita menutupi kekurangan tersebut gitu loh. Nah, maka itu untuk bagian perhitungan total inventory carrying cost atau biaya penyimpanan, itu perhitungannya bukan lagi adalah sum dari mulai Januari sampai bulan Desember. Karena kalau misalnya kita sum semuanya dari bulan Januari sampai bulan Desember, ini akan bernilai negatif gitu loh teman-teman. Hasilnya akan bernilai negatif. Coba kita buktikan ya. Misalnya saya sum dari ending inventory Januari sampai dengan Desember. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya minus 2.291. Seperti yang saya bilang, inventory atau barang, produk yang tersimpan di gudang itu tidak mungkin bernilai minus. Itu suatu keniscayaan gitu. Dia pasti nilainya absolut, nilainya positif. Artinya positif itu ya ada bendanya. Kalau minus kan nggak ada gitu loh. Sehingga kita tidak lagi menggunakan sum dari bulan Januari sampai Desember, tapi kita hanya nge-sum atau kita hanya menjumlahkan periode yang dia memang memiliki ending inventory bernilai plus. Seperti bulan Januari ternyata ending inventory atau persediaan akhirnya itu setelah produksi, setelah memenuhi permintaan konsumen sebanyak 113, bulan Februari sebanyak 2, bulan Mei 31, September 108. Nah, itu yang nanti dijumlah dan kemudian dikalikan dengan biaya inventory per unitnya. Gitu ya, teman-teman. Ini biaya inventory per unit. Sehingga yang bagian minusnya ini memang kita tidak tambahkan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau rumusnya tidak seperti ini, untuk mempermudah, teman-teman bisa pakai rumus yang lain. Jadi rumusnya itu sum ending inventory itu ditarik sampai bulan Desember dan ditarik lagi yang bagian back order atau lost sales. Lalu dikalikan dengan hasilnya akan sama teman-teman. Nah, hasilnya sama kan? Kok bisa sama sih? Nah, teman-teman tinggal ngelihat bahwa ini kan nilainya minus, ini kan nilainya plus. Sementara yang back order kan nilainya plus, berarti artinya dia saling meniadakan kan. Ketika kita jumlahkan ini dengan ini pasti hasilnya 0. Sama juga dengan bulan April, ketika minus 428 dijumlahkan dengan 428 hasilnya juga 0.
Tapi kita sepakat ya bahwa kita hanya menggunakan yang ini untuk mempermudah. Tapi secara logika berpikirnya seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai rumus yang kedua, tapi itu hanya sebagai logika berpikir gitu, supaya teman-teman paham bahwasanya perhitungan tidak hanya satu cara saja. Nah, sementara untuk yang lain masih sama ya teman-teman, itu rumusnya gitu, sesuai dengan video yang dijelaskan. Lalu berikutnya di bagian AP2. Nah, AP2 juga sama ya, bagian ininya juga dirubah, sama seperti bagian AP1. Lalu saya mau mention ke bagian subkontrak. Jadi, karena ada sebagian dari teman-teman yang laptopnya itu tidak bisa memakai rumus if ya, ifs. Jadi kan rumus itu ada rumus if sama ada rumus pakai yang ifs. Jadi kalau if itu adalah rumus yang kita gunakan untuk menggambarkan satu kondisi gitu. Sementara kalau pakai s, ifs artinya if-nya banyak gitu. If-nya lebih dari satu. Kondisinya lebih dari satu gitu tuh. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya nggak ada fungsi ifs, teman-teman bisa pakai if. Saya sarankan pakai if biar lebih mempermudah. Jadi if ini buat apa? Kita ke logika berpikir dari subkontrak dulu deh. Saya warnain biar teman-teman bisa ngeliat. Nah, lihat di sini ya teman-teman. Jadi subkontrak ini artinya adalah unit yang pengen kita subkon atau unit yang pengen kita alihkan ke perusahaan lain produksinya. Jadi kan kita pakai level strategi nih. Ternyata dengan demand 1935 lalu produksinya 1909 dengan bikin inventory 20, kita itu masih kekurangan nggak sih? Ini kan ending inventory-nya 0 ya. Coba kita hapus dulu nih subkontraknya. Ternyata kita masih kekurangan 6 produk. Nah, kalau tadi di mix strategi kan kita pakai metode overtime ya. Kita pakai metode overtime. Tapi kalau di level strategi kita makanya metode subkontrak. Di level strategi and subkontrak. Nah, untuk menghitung untuk memasukkan jumlah barang yang pengen kita pesan, itu sebenarnya teman-teman bisa manual. Misalnya ini ending inventory-nya kan minus 6. Berarti ya subkontraknya tinggal teman-teman tambah aja 6. Nah, pasti nanti jadi hasilnya 0. Seperti itu ya teman-teman. Tapi di sini kita tidak main yang manual. Karena di sini teman-teman bukan anak SD gitu, bukan anak SMP yang masih belajar Excel, tapi teman-teman udah tahap perguruan tinggi. Jadi kita belajar logika berpikir komputer gitu. Nah, di sini kita pakai rumus if. If apa? Jadi gini. If jika logical test atau pengandaian jika kondisi pertama itu adalah sama dengan X misalnya, lalu koma itu maka value if true itu adalah nilai yang benar apa gitu tuh. Lalu yang kedua koma maka apa? Maksudnya maka kalau misalnya dia tidak sama dengan logical test yang pertama, maka nilai yang salahnya berapa atau nilai selain yang benarnya itu apa. Nah, mungkin lebih jelasnya gini ya teman-teman, if jika subkontrak nih, nilai subkontrak. Jika nilai apa? Nilai production dikurangi dengan demand forecasting, produksi dikurangi dengan demand forecasting ditambah dengan begin inventory dengan persediaan awal itu kurang dari 0. Artinya apa? Artinya jika ternyata produksi pada bulan Januari itu tidak produksi di bulan Januari ketika ditambah dengan begin inventory atau persediaan awal itu kurang dari demand forecasting, artinya berarti kalau kurang dari demand forecasting kan berarti minus ya, jadinya hasilnya minus kan. Itu kurang dari 0 atau minus, maka apa? Maka yang keadaan yang benarnya adalah absolut ABS dari ini juga. ABS dari produksi dikurangi dengan demand forecast, produksi ditambah dengan begin inventory di bulan Januari dikurang dengan
demand forecasting. Tuh. Jadi jika keadaan ini adalah kurang dari 0, maka nilainya adalah absolut sekian. Namun kalau salahnya apa? Kalau dia lebih dari 0, artinya kalau dia lebih dari 0, maka jawabannya adalah 0. Maksudnya apa? Kalau ternyata keadaannya production ketika ditambah sama begin inventory sudah memenuhi permintaan konsumen, ya hasilnya 0, kita tidak melakukan subkontrak. Seperti itu ya teman-teman. Sementara yang if pertama, kalau ternyata produksi yang kita lakukan ketika ditambah dengan persediaan awal itu kurang dari permintaan konsumen, maka kita akan melakukan subkontrak sebanyak dengan kekurangan tersebut, gitu. Namun jika dia ternyata ternyata dia mampu memenuhi atau lebih dari 0, maka nilainya adalah 0 atau kita tidak melakukan subkontrak. Nah, ini teman-teman bisa langsung enter. Oke, bentar ya. Oke, ini teman-teman tadi ada kesalahan ya. Jadi kesalahannya itu ketika logical test pertamanya itu adalah yang ini. Jadi urutannya pun untuk absolutnya juga harus sama. Jadi dari E44 dikurangi E43 ditambah E46 0,0. Nah, jadi logika berpikirnya masih sama dengan yang awal ya. Lalu setelah ini kita tinggal tarik aja. Nah, tarik seperti ini, maka ini bakalan otomatis gitu loh. Otomatisnya gimana? Jadi misal teman-teman di sini kayak misalnya di bulan Mei ya. Di bulan Mei ini dia 0. Kenapa 0? Karena ternyata produksinya udah memenuhi demand forecasting gitu loh. Jadi produksinya 1.900 sementara demand-nya cuma 1.800. Otomatis kita nggak butuh subkontrak kan. Malah dia punya ending inventory atau dia punya persediaan akhir gitu dari sisa produksinya. Nah, kayak gitu ya teman-teman untuk rumus if yang mungkin banyak bermasalah. Jadi kalau misalnya pakai IFS itu memang cukup panjang gitu. Jadi bisa teman-teman lebih singkat dengan menggunakan if. Mungkin itu saja penjabaran atau penambahan penjelasan ya. Untuk memperjelas lagi, jika ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Kurang lebihnya dari saya sekian dan selamat malam, selamat istirahat.